Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Pak. Ya, terima kasih sudah bertemu sesuai dengan janji kita untuk melaksanakan supervisi observasi ya. Kita bagi 3, ada pra observasi, ada nanti pelaksanaan observasi, dan kita juga akan bertemu lagi nanti setelah observasi dalam pasca observasi. Bagaimana untuk yang sekarang kira-kira berapa menit butuhnya untuk para observasi ini? Cukup? Berapa? 10 menit? Cukup? Boleh Cukup ya? Nah, insya Allah, karena nanti kita langsung saja ke inti permasalahannya, dan nanti kita bisa berbincang kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi, mungkin nanti secara informal ya. Jadi kita akan mempersiapkan suatu observasi ya. Kita sudah punya jadwal saya, dan di jadwal ini ternyata Bu Putri yang pertama. Kita akan melaksanakannya ya. Dan kemudian selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh guru-guru yang lain. Baik Bu Putri, kira-kira bukan kira-kira ya yang akan diajarkan oleh Bu Putri yang nanti akan pada waktu observasi itu kelas berapa? Kelas 11 Pak. Kelas 11 bisnis retail 2. Baik. Mata pelajarannya apa, Bu? Mata pelajarannya konsentrasi keahlian. Konsentrasi keahlian, ada elemennya nggak, Bu? Ada elemennya. Elemennya apa yang akan kita bahas? Untuk elemen saat ini yaitu elemen komunikasi bisnis Pak. Elemen kombis ya. Ya, komunis. Baik. Tujuan pembelajarnya apa, Bu? Yang akan nanti disampaikan oleh Ibu? Untuk pertemuan nanti mungkin tujuan pelajarannya adalah siswa mampu melaksanakan negosiasi bisnis. Siswa mampu Melaksanakan negosiasi bisnis. melaksanakan. Ini ada mata pelajaran pendahuluannya nggak, yang menyambung dengan yang sebelumnya nggak? Iya, ada. Sebelumnya siswa harus dulu memahami ruang lingkupnya, komunikasi bisnis seperti apa sih. Terus selain berkomunikasi, juga siswa sudah diberikan pemahaman mengenai teknik presentasi untuk berbicara ke depan, bagaimana penampilannya, bagaimana gestur tubuhnya, dan lain sebagainya. Nah, setelah kemarin sudah praktek mengenai teknik presentasi satu akan satu. Selanjutnya itu adalah berkaitan dengan bagaimana siswa bisa melaksanakan negosiasi, tawar-menawar, bekerja sama dengan pihak lain gitu. Bagaimana berkomunikasinya. Jadi siswa sudah dibekali dengan teori-teorinya sudah ya? Ya, sudah. Latihan mandiri juga sudah. Dan sekarang akan mempraktekkan di kondisi yang diciptakan nyata gitu ya? Iya. Nanti mau dilaksanakan di toko atau di kelas, Bu? Kayaknya di toko Pak. Toko, baik. Langsung praktek di toko. Mungkin nggak semuanya dibagi kelompok atau misalnya berpasangan untuk bernegosiasi dengan lawannya, dengan penjual gitu mungkin ya. Ada yang berperan sebagai penjual. Iya betul, ada yang berperan sebagai penjual. Dan nanti saya dalam posisi di toko, Bu. Ketika Ibu sedang praktik di situ, saya masuknya. Iya. Oke, siap. Kita rencananya hari apa, Bu? Hari apa Pak? Hari Senin. boleh? Yang 11 BR2 hari Senin. 11 dan 2 hari Senin. Oke, kita hari Senin ya. Nanti kita ketemu di toko. Kira-kira dari area apa, Bu, yang ingin Ibu capai gitu ya, yang ingin Ibu kerjasama dengan saya untuk diobservasi itu di area apa, Bu? Mungkin dari penguasaan kelas. Penguasaan kelasnya ya. Baik. Sama mungkin kegiatan dari pembelajarannya mungkin bisa diberikan masukan oleh Bapak gitu. Dan juga di kegiatan pembelajaran ya, karena memang ini hal yang cukup berbeda ya kalau di kelas dengan langsung di industri itu ya. Jadi penguasaan kelas juga betul-betul, kalau biasanya kan satu kelas banyak gitu ya. Ini mereka juga harus, dan di situ ada ada perbedaan di dalam pelaksanaan kegiatannya. Ibu nanti RPP-nya atau modul ajarnya memang di setel lokasinya di situ, di toko.
Iya Pak, di toko. Tapi mungkin kan nanti 8 jam pelajaran ya Pak. Jadi sebenarnya nanti di awal mungkin saya akan memberi pemahaman mengenai negosiasi dulu bagaimana. Di langkah intinya karena panjang kan 8 jam, anak mungkin nanti akan membuat dulu role play-nya gitu ya, baru nanti sampai anak praktek mungkin. Tapi saya nanti masuknya pas yang di toko ya, yang pas di tokonya. Kemudian untuk strategi Ibu untuk dalam penguasaan kelas atau kegiatan pembelajaran ini sudah mempersiapkan apa? Mungkin strategi yang dilakukan adalah anak menggunakan mungkin dengan teman sebaya Pak. Jadi role play gitu. Ya, role play. Ada yang berperan sebagai penjual, nanti ada berperan sebagai pembeli. Iya, betul. Itu apa saja yang akan dilihat Bu dari kegiatan itu? Teknik bagaimana bernegosiasi, teknik berbicara, berkomunikasi. Bukan hanya berkomunikasi tapi dari penampilan juga bagaimana dari atas sampai bawah itu yang akan dilihat. Apakah ketika sudah memulai bernegosiasi anak sudah siap mulai dari tampilan, terus ketika berbicara gestur tubuhnya bagaimana, ketika menawarkan atau mengajak kerjasama itu bagaimana gitu. Role play, kemudian untuk yang di kelas Ibu sebelumnya apa mau pakai media atau? Ya betul, mungkin akan menggunakan media PowerPoint Pak. PowerPoint dan mungkin akan ada video bagaimana simulasi bernegosiasi biar ada gambaran inilah caranya bernegosiasi di toko itu gitu. Itu sebelumnya atau setelah Bu diperlihatkan? Sebelumnya dan nanti siswa meniru dan memodifikasi di kenyataannya gitu ya. Kemudian mengenai penilaian Ibu itu kan dari 8 jam dan ada beberapa langkah itu mau menerapkan apa Bu strateginya Bu dalam penilaian formatif saat itu gitu. Mungkin lebih ke penilaian praktek ya Bu ya Pak, penilaian praktek mungkin dari persiapannya bagaimana anak tadi mempersiapkan penampilan, prosesnya bagaimana, apakah sudah dibuat draft role play-nya secara sederhana gitu ya sampai ke pelaksanaannya. Oke, jadi ada semacam lembaran-lembaran, rubrik nanti. Di situ. Ya, boleh. Nanti kemudian yang Ibu harapkan dari peran saya apa Bu? Untuk membantu Ibu mengembangkan tadi penguasaan kelas, kemudian teknik kegiatan intinya. Mungkin memberikan masukan apakah kegiatan yang saya sudah lakukan apakah mungkin sesuai, mungkin Bapak lebih banyak berpengalaman di industri gitu, mungkin baiknya seperti apa gitu, prakteknya gitu Pak. Berarti nanti Ibu berharap saya juga melihat apakah rencana Ibu terlaksana atau tidak. Yang pertama, kemudian nanti melihat perbandingan dengan apa yang saya ketahui ya. Jadi, baik Ibu, kira-kira ini bukan kira-kira, saya salah kalau kira-kira. Jadi harus pasti gitu ya. Ibu menilai diri Ibu sendiri dalam penguasaan kelas ini antara 1 sampai 10 Ibu saat ini sebelum nanti diobservasi ada di posisi berapa kira-kira? Nah kira-kira lah. Mungkin berapa ya Pak? Saya kira-kira Ibu mungkin. Mungkin 6 mungkin ya Pak ya. Kayaknya harus butuh masukan gitu Pak. Baik, setelah observasi Ibu ingin mencapai yang berapa? Ya 10 atau Pak. 10. Oke, 10 itu dalam jangka waktu jelas banyak ya. Ya nah, ini untuk jangka waktu setelah 1 observasi, Ibu mau naik tingkat berapa? Mungkin 8 mungkin ya Pak. 8 ya. Berarti kalau 8 kita naik 2 berarti membutuhkan 2 kali ya, 2 siklus nanti. Berarti kalau ini satu bulan 1 kali Ibu belajar aja. Sebulan 1 minggu saya 3 kali. 1 minggu enggak di ini di 1 kelas itu? Di 1 kelas 3 kali. 3 kali berarti 3 kali masuk. 18 jam. Oh 18 ya, jam. Oke. Anggaplah 1 minggu kita
berlatih ya. Kemudian untuk evaluasi mungkin butuh Ya, evaluasi ada. 1 minggu atau berapa lama? Boleh Pak, 1 minggu. 1 minggu. Karena nanti kan mempersiapkan untuk siklus yang kedua ya. Berarti kalau untuk mencapai yang ibu inginkan ideal itu perlu berapa minggu kira-kira Bu? Dengan tadi kan seminggu kita laksanakan sekarang, seminggu lagi untuk evaluasi. Itu kan baru 1 siklus ya. Nanti coba lagi siklus kedua berarti sama 2 minggu berarti 4 minggu ya. 1 bulan ya Pak. Oke, 1 bulan berarti nanti setelah ini kita akan bertemu di pasca observasi dan akan kita lihat apa yang perlu dievaluasi untuk seminggu ke depan, dan ibu lakukan lagi. Nanti kita akan praobservasi lagi di minggu ketiga, dan kemudian diharapkan di pasca observasi ibu sudah menemukan apa yang ideal menurut ibu. Setuju seperti itu ibu? Siap Pak. Ya. Ada lagi yang perlu disampaikan sebelum kita melaksanakan proses observasi? Sudah sepertinya Sudah? Pak. Enggak, silakan ibu dipersiapkan aja semuanya apa yang perlu, lembaran-lembarannya, kemudian ininya, dan nanti berjalan natural saja Bu ya, natural seperti apa adanya ibu ketika mengajar. Nanti juga tolong disampaikan ke siswa bahwa anggap saja saya nggak ada, apalagi di toko kan nanti ya, saya akan memposisikan diri yang tidak terlihat tidak mencolok ke anak-anak ya, agar betul-betul nanti natural, karena ini bukan untuk penilaian tapi untuk pengembangan dari potensi ibu sendiri nanti. Itu saja, terima kasih sudah mempercayai saya untuk melaksanakan observasi dan mudah-mudahan hasilnya baik. Ya, amin. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.